hatta pedoliman bagi mereka yang wukuf di Arafah, ku ampuni kesalahannya. Pulang ke tanah air masing-masing, bersih bak bayi lahir dari rahim ibu kandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal hajja wal umrata sya'iratan min sya'airil Islam. Salawatu rabbi wa salamuhu wa tahiyyatuhu wa barakatuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad afdalil khalqi wal anam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiz ziham. Allahumma rabbal hilli wal haram wa rabbal rukni wal maqam wa rabbal masy'aril haram wa rabbal baitil haram abligh li sayyidina wa nabiyina Muhammadin minnat tahiyyata wassalam. Amma ba'du, fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Al-ayah. Wa qala nabiyyuna wa uswatuna wa qudwatuna wa maulana Muhammad alaihi afdalus salah wa taslim, man hajja lillah wa lam yarfus wa lam yafsuq kharaja min dhunubihi ka yawma waladathu ummuh. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Ibu, pada hari-hari sekarang ini kaum muslimin berduyun-duyun dari berbagai penjuru dunia menuju Baitullah yang mulia. Dari berbagai pelosok-pelosok negeri, kaum muslimin berkemas-kemas bergegas menuju kota suci Makkah dan Madinah. Tentu pagi ini kita berdoa memohon kepada Allah untuk mereka-mereka yang berhaji pada tahun ini 1443 Hijriah atau di tahun 2023 Miladiyah atau Masehi. Kita berdoa yang berangkat haji tahun ini semuanya diberi keselamatan oleh Allah dari sejak berangkat sampai pulang kembali, dianugerahi mereka haji yang mabrur, dan
kita juga memohon kepada Allah untuk kita dan mereka semua. Moga Allah terima berbagai amal-amal kebaikan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Haji adalah ibadah panggilan. Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Oleh karena haji ini adalah ibadah panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu berbahagialah orang yang berziarah ke Baitullah yang mulia. Beruntung orang yang berziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruntung orang yang berziarah ke dua kota suci, Mekah dan Madinah, serta bumi-bumi berkah lainnya. Betapa di Mekah itu, saudara, ibadah apa saja bernilai 100.000 kali lipat dibanding manapun. Kita baca tasbih sekali di Mekah sama dengan kita baca tasbih 100.000 kali di kita punya negeri, di kampung kita. Kita baca kulhu sekali, ganjarannya sama dengan baca kulhu 100.000 kali di kampung kita. Kita sholat sekali, sholat satu salam sama dengan 100.000 kali salam di berbagai wilayah termasuk di kita punya negeri. Intinya apa saja dari berbagai kebaikan itu di Mekah bernilai 100.000. Bukankah ini keberuntungan besar bagi kita yang hidup di akhir zaman, yang bergelimangan dosa dan kurang dalam ibadah, bisa menutup kekurangan-kekurangan kita dalam ibadah. Madinah, yang mana di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bumi yang dirindukan banyak orang, bumi yang sebelum ada Rasulullah, bumi yang tidak terkenal, itulah Madinah. Sebelum Rasulullah ke Madinah, tidak ada orang yang kenal yang namanya Madinah. Yasrib kala itu namanya. Sebagaimana kota-kota kecil lainnya, nggak dikenal. Namun setelah Rasulullah ada di situ, mana ada orang yang tidak rindu pengen ke Madinah. Sebelum Rasulullah ada, saudara, di Madinah, Madinah itu kota banyak penyakit, banyak wabah, sumurnya, airnya gatal, beracun.
Namun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di situ, beliau bilang turabuha dawa, tanah-tanah kota suci Madinah menjadi obat adanya. Airnya menjadi obat, di mana sumur yang diludahi Nabi menjadi sumur berkah adanya. Dulu di Madinah sebelum Rasulullah ada di situ, tidak ada namanya raudhah min riyadil jannah. Nggak ada namanya taman surga, nggak ada. Namun sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di Madinah, maka beliau bersabda, ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Antara rumah dan mimbar masjid, mimbarku itulah taman surga. Ada raudhah min riyadil jannah. Moga kita semua yang hadir dimudahkan dan diizinkan untuk sholat di raudhahnya Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Dulu sebelum Rasulullah ada di situ, di Madinah. Madinah kota biasa, tanah biasa, bukan tanah suci. Namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, mengangkat tangannya, ya Allah, bila Nabi Ibrahim alaihi salam memohon kepadamu agar supaya kota suci Mekah menjadi kota suci yang penuh berkah, kau ijabah doa Ibrahim. Saya mohon ya Rabb, ini Madinah menjadi kota suci yang keberkahannya 2 kali lipat dari keberkahan kota Mekah. Allah ijabah itu. Asik tinggal di Madinah, lebih ramah, lingkungannya lebih nyaman dibanding di Mekah. Berkat doanya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Singkatnya, betapa beruntungnya orang yang ziarah ke Madinatul Munawwarah, yang di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga kita termasuk dan keluarga kita yang dimudahkan jalan untuk ziarah ke Rasulullah berkali-kali sebelum wafatnya kita. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang yang berhaji semuanya bergegas-gegas menuju Makkah. Mereka akan kembali ke tanah air mereka di berbagai penjuru dunia. Dari asal negerinya, orang yang haji itu kembali menjadi suci bersih, menjadi putih tak ada noda, sedikit pun gak ada dosa, sedikit pun tidak ada kesalahan di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan orang yang berhaji itu, hadirin, kayak manusia yang lahir kembali kedua kali.
seakan-akan mereka terlahir baru lagi, laksana kertas putih kosong yang tidak ada titik-titik hitam daripada dosa dan pelanggaran. Seperti apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dalam hadis yang ditakhrijkan oleh Al-Imamul Bukhari di dalam Sahih Bukharinya. Kata Nabi, man hajja lillah walam yarfus walam yafsuq raja'a min dhunubih kayawma waladathu al-hadis atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa berhaji lillah, niatannya karena Allah, berharap ridha Allah, tidak berbuat seronok, tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke tanah airnya kayauma waladathu ummuh, seperti bayi yang dilahirkan kembali oleh ibunya. Bayi lahir tidak ada dosa. Begitulah orang-orang yang berhaji, dia pulang ke tanah airnya suci, bersih, tidak ada dosa, saudara. Beruntung orang-orang berhaji bila niatannya lurus, dengan tidak melakukan pelanggaran, maka pulang dari berangkat dibersihkan kembali oleh Allah, terlahir kembali dengan bersih, tidak ada dosa dan kesalahan. Allah subhanahu wa ta'ala ampuni, maknanya dosa-dosa besar yang dia kerjakan. Dulu dia minum-minuman, dulu dia judi, dulu dia main perempuan dan segalanya. Pulang dari haji, bas, putih, nol, ndak ada salah dan noda. Semua dosa diampuni oleh Allah. Raja'a kayawma waladathu ummu, dia pulang seperti hari di mana dilahirkan oleh bundanya. Tak ada dosa kalau kita lahir. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, bersih, enggak ada dosa. Begitulah saudara orang-orang yang berhaji, yang niatannya lillah, pulang ke tanah air selepas haji bersih, tidak ada dosa. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, hadis Imamul Bukhari, man hajja lillah walam yarfus walam yafsuq raja'a kayawma waladathu ummu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berhaji lillah, niatannya karena Allah, berharap ridha Allah, tidak berbuat seronok, tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke tanah airnya kayauma waladathu ummu, seperti bayi yang dilahirkan kembali oleh ibunya. Bayi lahir tidak ada dosa. Begitu orang-orang yang berhaji bila niatannya lurus, dengan tidak melakukan pelanggaran, maka pulang ke tanah airnya
adalah termasuk dalil yang paling kuat, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama-ulama yang mensyarahi Sahihul Bukhari, seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, syarah daripada Sahihul Bukhari, bahwa hadis itu di mana orang berhaji bila pulang asal niatnya lillah, dia bersih, tidak ada salah dan dosa gede kecil, bahkan dosa-dosa kepada manusia pada umumnya. Ini merupakan dalil yang kuat daripada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abbas bin Mirdas radhiyallahu ta'ala an, pada hadis yang ditakhrijkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya, oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, oleh Imam Al-Baihaqi dan banyak ulama-ulama hadis yang lainnya. Kata Sayyidina Abbas bin Mirdas radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a li ummatihi ashiyata Arafah bil maghfirah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam saat haji wada, haji pamitan, karena memang orang haji perlu pamitan, karena belum tentu juga habis haji bisa pulang, belum tentu juga habis haji masih panjang. Tandanya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas haji itu tak lama di bulan Rabiul Awal meninggal. Artinya ini haji terakhir, disebutlah haji wada, haji pamitan daripada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Abbas bin Mirdas, saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa karena beliau memiliki sayang yang luar biasa kepada umatnya, memiliki cinta kasih yang mendalam kepada mereka yang beriman. Bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Seorang nabi yang berbelas kasih, memiliki kecintaan yang mendalam kepada mereka yang beriman. Nabi di petang hari habis duhur tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, kalau wukuf asar, Nabi berdoa untuk umat. Didoain nama Nabi umatnya. Nabi angkat tangan. Kata Sayyidina Abbas bin Mirdas, minta Nabi sama Allah supaya Allah beri pengampunan dosa, semua dosa. Mau dosa kelihatan, mau dosa sembunyi-sembunyi.
Mau dosa itu sengaja, mau tidak sengaja. Mau dosa itu gede, mau kecil. Halus, besar, semuanya. Nabi minta supaya umatnya diampuni dosa-dosanya. Ama Nabi fa'ujibalah. Maka kemudian itu saudara, maka diijabah oleh Allah. Kata Allah, ya Habibi ya Muhammad, wahai kekasihku, wahai Nabi Muhammad, yang kau minta supaya umatmu ku ampuni, qad ghafartu lahum ma khalal madzalim. Kekasihku Muhammad, kata Allah, semuanya kuampuni dosanya, selain dosa kezaliman, dosa dia ama manusia, dosa sesama, bikin lontong, ngambil daun pisangnya punya tetangga, izinnya di pohon pisang, po minta ya, kata pohon pisang, diem aja, ditebang juga. Dosa sama orang, begitu minta sama pohonnya, ngambil mangga orang, ngambil makanan orang. Yang kayak begitu kekasihku Muhammad, ndak bisa kuampuni, ndak bisa, karena kesalahan nama orang dia. Tapi adapun kesalahan nama aku, mau dia mabok-mabokan, kuampuni dengan haji ini. Maukah dia itu judi, duitnya diambur-amburin yang nggak ada faedahnya, qad ghafartu lahu, saya ampuni ma adal madzalim. Tidak. Kalau bentuknya pedzaliman, keculasan dan kecurangan kepada orang lain, fa inni akhidun lil mazlumi min, pokoknya yang zalim bakal saya siksa, saya adili, saya hukum demi membela hak-haknya yang teraniaya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa di Arafah, minta umatnya muanya diampuni. Allah maghfir li ahli hadhil adzal mauqif. Tuhan ampuni semua ini umatku yang wukuf di Arafah. Kata Allah, qad ghafartu lahum ma khalal madzalim. Semuanya kuampuni kekasihku Nabi Muhammad, selain pedzaliman itu tidak bisa. Saudara, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang perhatiannya besar, yang cintanya sama umat luar biasa. Apa aja yang dipikirin umat, apa aja yang dipikirin umat, umat dan umat. Maka ketika dijawab oleh Allah, semuanya kuampuni kecuali dosa pedzaliman, tabiat, hukukul adami. Ketika malam hari Nabi telah sampai di Muzdalifah, makanul kurbi wal izdilaf, makanut taqarrub ilallahi azza wa jal. Malam itu orang kita sebut malam takbiran Idul Adha.
Nabi mabit di Muzdalifah, tempat antara Arafah dan Mina. Malam itu Nabi mabit di Muzdalifah dan Nabi sampai sholat subuh di situ. Selesai daripada sholat subuh lah, sampai terbit matahari baru Nabi jalan ke Mina. Nabi ada di Muzdalifah. Nabi pun angkat tangannya. Nabi berdoa karena sayang sama umat. Ketika dijawab oleh Allah, semua dosa umatnya dimaafkan oleh Allah. Selain ngambil daun pisang, selain ngambil apa lagi dato, makan makanan orang segala macam, pedzaliman nama manusia, dosa-dosanya itu ndak. Tapi Nabi sayang sama umat, doa merintih sama Allah. Fada'a habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ummati wa ala hafid du'a. Nabi berdoa merintih memohon nama Allah, ya Rabb, ampuni dosa-dosa umatku semuanya ya Rabb, termasuk juga pedzaliman. Sampai Nabi menyatakan, ay Rabbi, in syi'ta a'taita lil madlum al jannata wa afauta lil zalim. Sallu ala nabi. Coba saudara, Rasulullah di Muzdalifah ketika di waktu di Arafah dijawab oleh Allah, dosa umatmu kuampuni muanya Muhammad, muanya, tapi tidak pedzaliman. Tapi di Muzdalifah Nabi ngangkat tangan merintih demi umat, ya Rabb, ampuni dosa umatku. Kalau kau mau ya Rabb, saya mohon yang di dunia dizalimi, tolonglah kasih surga yang penuh dengan kenikmatan, yang luasnya seluas langit dan bumi. Kasih dia yang di dunia terzalimi oleh orang lain. Dan saya mohon umatku yang tidak mengerti ajaranmu berbuat zalim kepada sesama, maafkan kesalahannya ya Rabb, maafin, hapus. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam berdoa merintih di Muzdalifah, fa'ajaballahu ta'ala ala ma sa'alahul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengijabah tangisan, rintihan permintaan Rasulullah, karena Allah cinta sama Nabi. Nabi merintih menangis demi umatnya. Maka kemudian kata Allah, hatta pedzaliman bagi mereka yang wukuf di Arafah, ku ampuni kesalahannya. Pulang ke tanah air masing-masing, bersih bak bayi lahir dari rahim ibu kandung.
Maka saudara, pagi itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nyengir, senyum yang belum pernah Nabi nyengir kayak begitu. Nampak kegirangan yang ada dari raut wajah mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an, Sayyidi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an yang ada tidak jauh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi nyengir-nyengir, kebingungan, ada apa ya? Kok Nabi kita ini girangnya luar biasa? Ada apa ini? Dua-duanya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Sayyidi, ya Habibi, ya qurrata aini, ya Rasulullah, ma yudhikuka. Wahai Nabi Muhammad, ada apa engkau tersenyum? Sesuatu apa yang membuat engkau tertawa gembira ria, ya Rasulullah? Kata Nabi, Abu Bakar, Umar, saya mohon nama Allah agar supaya yang kumpul ini pada merintih malam ini, siang kepanasan di Arafah, malam ini kedinginan di Muzdalifah, pada mereka doa minta sama Allah supaya diampuni dosa dan kesalahannya dulu di Arafah. Allah larang semua dosa diampuni kecuali dosa kezaliman, nyentil orang, nonjok orang, nendang orang. Itu enggak kuampuni. Sekarang saya tangis ya Allah di Muzdalifah supaya itu pun juga diampuni. Saya mohon nama Allah bagi yang terdolimi, pernah ditendang orang, pernah dijewer orang, kasih surga ya Rabb. Yang zalim tuh tolong diampuni juga ya Allah, ampuni dah. Ganti daripada dia zalimnya, masukin tuh yang teraniaya ke surga ya Rabb. Allah ijabah, kata Nabi sama Abu Bakar sama Umar. Ketika iblis tahu Allah mengijabah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia langsung lari ngambil tanah, ditaburin dia punya palanya dengan tanah. Dia mengata, sial, sial, sial gue. Begitu kata iblis, sial, rugi, rugi. Beruntung sekali orang yang berhaji itu. Saya sudah bersusah payah menyesatkan mereka dengan berbuat salah, dosanya habis kembali, laksana bayi baru lahir, habis, saldo dosanya nol. Betapa beruntungnya orang-orang yang berangkat ibadah haji, saudara. Allah nyatakan dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak ampuni dosa syirik, namun Allah ampuni dosa selain itu.
apa aja bagi siapa orang yang ia kehendaki. Berhaji hadirin, bila niatnya lillah, karena Allah, kata Nabi, beruntung raja'a kayawma waladathu dia pulang ke tanah airnya bersih, suci, tak ada nokta hitam dosa-dosa yang dia lakukan, nggak ada. Ketika itu saudara, di bumi Arafah semua orang kumpul pakaian yang sama. Mau dari negara barat, timur, negara utara, Mekah, selatan, semuanya kumpul dengan pakaian yang sama. Tidak ada kasta, tidak ada kelas. Mau siapakah dia? Mau raja kah, presiden kah, begitu pakaiannya. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan kepada malaikatnya, innallaha, kata Nabi, yubahi li ahlil mauqif malaikatas sama. Fayaqul unzuru ya malaikati ila ibadi haula ja'u su'san ghubran ishhadu anni qad ghafartu lahum. Kata Allah, sebagaimana disampaikan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah berbangga-bangga, nyohor-nyohor dengan mereka yang wukuf di padang Arafah. Semua ahli yang wukuf Allah bangga-banggain kepada mereka, para malaikatnya yang ada di langit. Kata Allah, lihat wahai malaikatku, tuh hamba-hambaku dari berbagai penjuru dunia mereka datang, berletih-letih, berdingin-dingin, berpanas-panas ria, mengorbankan uang segalanya, keluarga, anak-anaknya, demi untuk mematuhi perintahku. Dengan muka yang kotor, tidak bersabunan mandinya, tidak pakai minyak wangi dia punya badan dan pakaiannya, kumpul di padang Arafah, membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Wahai malaikatku, isyhadu, saksikan olehmu, anni qad ghafartu lahum, ku ampuni semua mereka, ku ampuni. Maka Nabi sesudah rapih dari Muzdalifah di Mina, Sayyidina Bilal bin Abi Rabah, seorang budak, mantan budak yang dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Bilal, muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipanggil oleh Nabi, ya Bilal, Bilal. Nah, Bilal datang sama Nabi, ansit lian nas, Bilal, bilang sama orang-orang jangan berisik, diamkan orang untukku, orang-orang supaya diam untukku, saya pengen ngomong.
Siapa yang ngomong? Begitu kata Nabi. Lalu Bilal teriak, karena Bilal suaranya kencang. Mic ini masih pelan dibanding suara Bilal, kencang, nyaring. Kata Bilal, ayyuhan nas, ansitu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bilal teriak dari Jabal Abi Kubais. Sekarang udah nggak kelihatan tuh gunungnya, istana raja. Orang-orang, saudara-saudaraku yang mulia, tolong jangan berisik, diam, diam. Ayo pada diam, Rasulullah mau bicara. Diam, maka fanasotan nas, orang pun semuanya pada diam, hening, kayak gahang keinjak. Diam semuanya. Laksana di palanya ada burung yang kalau gerak akan terbang itu burung. Diam, nunduk semua orang. Kata Nabi, ma'asyiran nas, atani aminul wahyi Jibril alaihi salam anifan. Saudara-saudaraku sekalian, kata Nabi, pembawa amanah wahyu dari langit, malaikat termulianya malaikat Jibril alaihissalam datang kepada pembawa wahyu di bumi dan di langit. Kekasih Allah, manusia termulia Jibril, kata Nabi, barusan datang kepadaku. Saudara-saudara sekalian, Jibril atani Jibrilu aminul wahyi anifan. Jibril barusan datang. Faqala, Jibril bilang, inna salam yuqri'ukas salam. Wahai kekasih Allah, wahai manusia termulia, wahai makhluk Allah termulia sejagat raya, wahai pemilik syafaatul uzma, wahai Nabi Muhammad, Allah kirim salam kepadamu. Allah kirim salam ya Rasulullah. Sesudah salam, Allah menyampaikan, inna allaha qad ghafara li ahlil mauqif jami'an. Kata Allah, ya Rasulullah, Allah ampuni dosa semua yang ada dan ikut wukuf di Arafah itu. Semuanya tanpa terkecuali. Dosa yang besar, dosa yang kecil, dosa yang kelihatan, dosa yang sembunyi-sembunyi, semua dosa Allah ampuni karena permintaanmu, karena permohonanmu. Semuanya, tidak ada yang tidak diampuni, diampuni semua.
Orang diam, Sayyidina Umar dari duduk jadi diri kala itu. Umar bin Khattab, seorang khalifah yang luar biasa perhatiannya kepada umat. Dia diri, bertanya dia ketika Nabi menyampaikan Allah ampuni kesalahan mereka yang wukuf di Arafah, semua dosanya. Umar pikir karena mereka wukuf bersama Rasulullah, maka dosa mereka diampuni. Maka Umar bingung, bagaimana dengan orang-orang yang haji sesudah Rasulullah tidak ada? Ini kan ada Rasulullah, dosanya mereka diampuni. Kata Sayyidina Umar, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Habibi ya Rasulullah. Kata Sayyidina Umar, hal hadha khasun lana ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ini dosa diampuni sampai seperti ini dengan berhaji. Apakah untuk kita-kita doang, para sahabatmu yang ikut wukuf ini, khusus buat kita doang? Ataukah untuk semua ya Rasulullah? Nabi sebagai pemimpin yang sayang sama umat, pikiran yang muncul terwakili oleh Sayyidina Umar kala itu, dipikir yang diampuni adalah yang ikut bersama Rasulullah hajinya kala itu. Maka jawab Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, hadza lakum waliman ata ba'dakum ila yaumil qiyamah. Ini pengampunan yang Allah berikan dengan besar-besaran ini untuk Anda semua dan siapapun yang datang ke bumi Arafah, berwukuf di Arafah, malamnya mabit di Muzdalifah, paginya ke Mina lontar jamrah Aqabah. Mereka berhaji, semuanya diampuni oleh Allah sampai hari kiamat. Siapapun yang mereka berhaji, wukuf di padang Arafah, mabit di Muzdalifah, paginya pergi ke Mina untuk lontar jamrah Aqabah, lalu kemudian cukur dan pergi untuk tawaf ifadah ke Baitullah, ke Mekah kembali, lalu kemudian balik lagi ke Mina untuk mabit 2 hari atau 3 hari, terserah pilihan mereka siapa yang berhaji. Maka dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara, begitulah sayangnya Rasulullah kepada kita umatnya. Betapa beruntungnya mereka yang berhaji. Betapa bahagianya mereka yang bisa ziarah ke Baitullah. Betapa beruntungnya mereka yang ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.